Awal mula kejadian terjadi semenjak keluarga Ardi pindah ke rumah baru mereka. Sebuah rumah mewah 2 lantai di pinggir kota. Berdiri megah di atas tanah luas yang dikelilingi pepohonan tua. Rumah itu terlalu murah untuk ukuran dan lokasinya. Tapi Ardi menganggap itu keberuntungan. Istrinya, Dina, sempat merasa ada yang aneh sejak pertama masuk. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dibanding luar, meski matahari bersinar terang. Bau samar seperti bunga melati sesekali tercium, lalu hilang begitu saja. Anak mereka, Raka, 12 tahun, langsung menyukai kamar di lantai atas yang menghadap ke halaman belakang. Sedangkan adiknya, Sinta, 7 tahun, justru menolak tidur sendirian sejak malam pertama. Di kamar ada yang lihat Sinta, katanya lirih. Ardi hanya tertawa kecil, menganggap itu imajinasi anak kecil. Malam itu mereka tidur dengan perasaan campur aduk, senang, tapi entah kenapa, tidak tenang. Pukul 2 dini hari, Dina terbangun karena suara langkah kaki di atas plafon. Bukan suara tikus, terlalu berat, terlalu teratur. Tok, tok, tok. Seolah seseorang berjalan pelan di loteng. Ia membangunkan Ardi. "Kamu dengar itu?" Ardi mengerutkan kening lalu bangkit. Ia mengambil senter dan naik ke tangga kecil menuju loteng. Saat pintu loteng dibuka, suara itu langsung berhenti. Sunyi, kosong, hanya debu dan kardus lama. Namun saat Ardi hendak turun, ia seperti mendengar suara napas, tepat di belakangnya. Pelan, dingin, dan bukan miliknya. Keesokan paginya, Dina sedang menyisir rambut di depan cermin kamar mandi. Saat ia menunduk mengambil sisir yang jatuh, semuanya normal. Namun ketika ia kembali melihat cermin, ada sosok berdiri di belakangnya. Perempuan berambut panjang menutupi wajah, berpakaian putih kotor. Dina membeku. Perlahan ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat cermin, sosok itu sudah hilang. Namun di kaca ada bekas tangan, seperti seseorang baru saja menempel dari dalam. Sinta mulai sering bicara sendiri. Dina mengira itu hal biasa, sampai suatu sore ia mendengar Sinta tertawa di kamar. "Siapa yang kamu ajak ngomong?" "Sama Mbak, yang di pojok itu." Dina langsung merinding. "Di mana?" Sinta menunjuk sudut kamar yang gelap. Kata Mbak, "Dia sudah lama tinggal di sini. Sebelum kita datang." Dina menelan ludah. "Apa namanya?" Sinta tersenyum polos. Dia bilang, "Jangan sebut namanya." Saat itu juga, lampu kamar berkedip. Sekejap, dan suhu ruangan turun drastis. Malam ketiga, Ardi mendengar suara tangisan perempuan dari halaman belakang. Awalnya ia mengira suara kucing, tapi tangisan itu berubah menjadi lirih, seperti seseorang meratap kesakitan. Ia membuka pintu belakang dan melangkah keluar. Gelap, hanya cahaya bulan. Di dekat pohon besar, ia melihat sosok duduk membelakangi. Rambut panjang menjuntai hingga tanah. Ardi membeku. Sesiapa di sana? Sosok itu tidak menjawab, namun perlahan kepalanya berputar ke belakang. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya. Dan dari balik rambut itu terdengar suara tawa pelan. "Kalian tinggal di rumahku." Ardi mundur dengan napas tersengal. Saat ia berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Namun suara tangis masih terdengar. Sekarang dari dalam rumah. Setelah kejadian di halaman belakang, Ardi mulai merasa rumah itu tidak lagi normal. Malam berikutnya, sekitar pukul 1 dini hari, semua pintu di rumah tiba-tiba tertutup sendiri. Brakai! Satu persatu, dari dapur, ruang tamu, kamar anak-anak. Dina terbangun sambil memeluk Sinta yang menangis histeris. "Mah, Mbak itu marah." Ardi mencoba membuka pintu kamar mereka. Tidak bisa.
seolah ditahan dari luar. Lalu terdengar suara langkah kaki di lorong. Pelan, menyeret. Serak, serak. Berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Dan terdengar bisikan. Keluar. Gagang pintu mulai berputar sendiri. Raka yang biasanya berani mulai berubah. Ia jadi pendiam. Sering menatap kosong ke arah tangga. Suatu sore, Ardi bertanya padanya, "Kamu lihat apa di atas?" Raka menjawab tanpa menoleh. Dia sering berdiri di ujung tangga. Nunggu kita naik. Ardi mencoba menenangkan. "Cuma bayangan, nak." Raka menggeleng pelan. "Kalau kita naik, dia ikut turun." Ardi terdiam. "Dan kalau kita tidur?" Raka menoleh perlahan, matanya merah. Dia masuk kamar dan berdiri di dekat wajah kita. Malam itu Raka menolak tidur sendirian. Keesokan harinya Dina menemukan sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Rambut panjang, hitam, basah, tersangkut di wastafel, di lantai kamar, di sela-sela pintu. Bahkan di makanan yang baru dimasaknya. Awalnya hanya 1-2 helai, lalu semakin banyak. Seperti seseorang yang rontok, tapi jumlahnya tidak masuk akal. Dina mencoba membersihkan semuanya. Namun beberapa menit kemudian, rambut itu muncul lagi di tempat yang sama, seolah dia sedang menandai rumah itu. Sinta mulai tidak mau turun dari tempat tidur. Ia hanya duduk diam, memeluk lutut. "Kenapa kamu di atas terus?" tanya Dina. Sinta berbisik, "Di bawah ada Mbak. Dia suka ketawa." Dina mencoba menenangkan dan melihat ke bawah tempat tidur. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun saat ia bangkit, terdengar suara tawa kecil dari bawah. Pelan, tertahan. Hihihihi. Dina langsung menarik Sinta dan menjauh. Dan saat mereka keluar kamar, tempat tidur itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Akhirnya Ardi memberanikan diri berbicara dengan tetangga terdekat, Pak Rahmat, pria tua yang sudah lama tinggal di sana. Saat Ardi menyebut alamat rumahnya, wajah Pak Rahmat langsung berubah pucat. "Kalian belum tahu?" Ardi menggeleng. Pak Rahmat menatap tajam. "Dulu ada keluarga juga tinggal di situ. Terus mereka nggak bertahan lama." "Ada apa?" Pak Rahmat menelan ludah sebelum melanjutkan. "Istrinya ditemukan meninggal di kamar atas. Suaminya hilang. Anaknya ngomong sendiri sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa." Ardi mulai merinding. Katanya, sebelum kejadian, Pak Rahmat mendekat dan berbisik, "Anak itu sering ngomong sama perempuan yang tinggal di rumah itu, jauh sebelum mereka datang." Ardi pulang dengan pikiran kacau. Namun saat ia membuka pintu rumah, ia mencium bau melati yang sangat kuat. Dan dari lantai atas, terdengar suara Sinta tertawa. Bukan tawa biasa, tapi tawa yang bukan milik anak kecil. Malam itu Dina terbangun karena suara nyanyian. Lirih, seperti lagu Nina Bobo. Namun nadanya tidak wajar. Ia segera menuju kamar Sinta. Pintu terbuka sedikit. Saat Dina mengintip, Sinta sedang duduk di sudut kamar, membelakangi pintu. Rambutnya terurai menutupi wajah. Pelan-pelan, Sinta bergoyang ke depan dan belakang sambil bernyanyi. Namun suara itu bukan suara anak kecil, lebih berat, lebih dalam, seperti suara perempuan dewasa. Dina gemetar. "Sinta." Nyanyian itu berhenti. Perlahan, kepala Sinta berputar ke belakang tanpa menggerakkan tubuhnya. Dan dari balik rambutnya, tersenyum. Lebar, terlalu lebar untuk wajah anak kecil. Ardi akhirnya memutuskan untuk berjaga semalaman. Ia duduk di ruang tengah, mencoba tetap terjaga. Sekitar pukul 3 dini hari, lampu tiba-tiba redup. Udara menjadi sangat dingin.
Ardi merasakan sesuatu, perasaan sedang diawasi. Ia perlahan menoleh ke atas dan napasnya langsung terhenti. Di langit-langit, ada sosok perempuan merangkak, terbalik, menempel seperti cicak. Rambutnya menjuntai ke bawah, hampir menyentuh wajah Ardi. Matanya hitam pekat, tanpa putih, dan perlahan sosok itu tersenyum, lalu menjatuhkan diri. Namun sebelum menyentuh lantai, ia menghilang, menyisakan bau melati yang menusuk. Raka terbangun karena merasa kakinya ditarik. Awalnya ia mengira mimpi, namun tarikan itu semakin kuat. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya seperti tertahan. Ia melihat ke ujung tempat tidur, dan di sanalah itu, perempuan berambut panjang, duduk di lantai, memegang kakinya. Wajahnya perlahan terangkat, kulit pucat, mata kosong, mulutnya terbuka, terlalu lebar, seolah ingin menelan sesuatu. Raka akhirnya berhasil menjerit. Ardi dan Dina berlari masuk. Namun saat lampu dinyalakan, tidak ada siapa-siapa, hanya bekas cakar panjang di kaki Raka. Karena teror semakin parah, Ardi memutuskan membongkar lantai kamar atas. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi, dan benar saja, di bawah lantai kayu itu ada ruang kecil, gelap, lembab, dan di dalamnya sebuah kain putih lusuh, terikat, seperti kafan. Dina langsung menangis. Jangan dibuka. Namun Ardi dengan tangan gemetar tetap membuka ikatannya. Dan saat kain itu terbuka, tercium bau busuk yang menyengat. Di dalamnya ada tulang belulang dan sehelai rambut panjang yang masih utuh. Tiba-tiba lampu padam dan terdengar suara tawa keras menggema dari seluruh penjuru rumah. Akhirnya, kalian menemukanku. Sejak penemuan itu, Sinta berubah total. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi takut, justru sering tersenyum sendiri. Suatu malam ia menghampiri Dina, namun cara jalannya aneh, kaku, seperti bukan dirinya. "Mah," katanya pelan. Dina memeluknya. "Iya, Nak." Namun Sinta berbisik di telinganya, "Aku sudah lama di sini." Dina langsung mendorongnya menjauh. "Itu bukan kamu." Sinta tertawa, pelan, namun berubah menjadi suara lain. Lebih dalam, lebih dingin. "Rumah ini milikku. Tubuh anakmu juga milikku." Lampu berkedip, pintu tertutup sendiri, dan dari sudut ruangan muncul bayangan tinggi dengan rambut panjang menjuntai. Kini, mereka tidak hanya tinggal bersama kuntilanak, mereka sedang hidup di dalam dunianya. Ardi akhirnya tidak bisa lagi menyangkal. Ia membawa Dina dan Raka keluar rumah, sementara Sinta tidak mau pergi. Setiap kali ditarik keluar, tubuhnya menjadi kaku dan berat, seolah ada yang menahannya dari dalam. Dengan putus asa, Ardi mencari bantuan hingga bertemu seorang ustaz tua yang dikenal bisa menangani hal-hal gaib. Setelah mendengar cerita itu, wajah sang ustaz langsung serius. "Kalian bukan sekadar diganggu," katanya pelan. "Perempuan itu terikat di rumah itu. Dan sekarang dia sudah menemukan wadah." Ardi gemetar. "Anak saya?" Ustaz itu mengangguk. "Kalau tidak segera dipisahkan, dia akan hilang sepenuhnya." Malam itu mereka kembali ke rumah. Udara terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah rumah itu hidup. Sinta duduk di tengah ruang tamu, diam, tersenyum, namun matanya bukan milik manusia. Ritual dimulai, doa-doa dibacakan. Awalnya tenang, namun perlahan Sinta mulai berteriak. Tubuhnya melengkung tidak wajar. Suara yang keluar dari mulutnya berubah-ubah. Kadang anak kecil, kadang perempuan dewasa. Kadang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Lampu pecah, jendela bergetar, dan tiba-tiba sosok itu muncul di belakang Sinta. Kuntilanak itu kini terlihat jelas, wajah pucat,
Mata hitam, mulut robek hingga ke pipi, dan ia tersenyum, menatap langsung ke arah Ardi. Di tengah ritual, suara itu akhirnya berbicara. Bukan melalui udara, tapi melalui tubuh Sinta. Aku tidak akan pergi. Ustaz membaca doa lebih keras, keluar dari tubuh anak ini. Namun sosok itu tertawa. Rumah ini kubangun dengan nyawaku. Perlahan, kebenaran terungkap. Dulu, perempuan itu dibunuh oleh suaminya sendiri. Dikubur diam-diam di dalam rumah itu. Tanpa doa, tanpa keadilan, rohnya terperangkap. Dan setiap keluarga yang datang hanya menjadi pengganti kesepiannya. Aku hanya ingin ditemani. Tangisnya berubah menjadi jeritan. Ritual hampir gagal. Sinta mulai kehilangan kesadaran sepenuhnya. Tubuhnya semakin dingin. Ustaz berteriak pada Ardi. Dia butuh pengganti, kalau tidak, anakmu yang diambil. Ardi membeku. Dina menangis histeris. Jangan anak kita. Kuntilanak itu menatap Ardi, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara langsung tanpa perantara. Tinggallah bersamaku. Ardi tahu, ia harus memilih. Dengan air mata ia melangkah maju. Aku, gantikan anakku. Dina berteriak histeris, namun sudah terlambat. Lampu padam, angin kencang berputar di dalam rumah, dan terdengar satu teriakan panjang. Lalu, sunyi. Keesokan harinya, rumah itu terlihat kosong. Dina dan kedua anaknya sudah pergi, tak pernah kembali. Rumah itu kembali dijual. Murah. Seperti dulu, tetangga hanya bisa menggeleng setiap kali ada pembeli baru. Karena mereka tahu, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Di malam hari, kadang terlihat seorang pria berdiri di jendela lantai atas, menatap keluar dengan mata kosong. Dan di belakangnya, seorang perempuan berambut panjang, berdiri dekat sekali, seolah tidak ingin ditinggalkan lagi. Pesan yang bisa diambil dari cerita, tidak semua yang terlihat murah dan sempurna adalah berkah. Terkadang ada sesuatu yang disembunyikan, baik secara logika maupun hal gaib. Jangan abaikan intuisi dan perasaan tidak nyaman. Dina dan anak-anak sudah merasakannya sejak awal, tapi diabaikan. Setiap tempat punya cerita yang tidak selalu terlihat. Menghormati masa lalu, suatu tempat adalah hal penting. Kekuatan keluarga ada pada pengorbanan, tapi juga pada kebersamaan. Ardi memilih berkorban, tapi kehilangan dirinya sendiri. Tidak semua masalah bisa diselesaikan, hanya bisa ditukar. Dalam dunia gelap, terkadang yang terjadi bukan penyelesaian, melainkan pergantian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ingat, setiap tempat menyimpan kisahnya masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak cerita yang menunggu untuk dibuka. Sampai jumpa. Kalau kamu berani.